Pernah denger cerita orang yang katanya sudah mati terus hidup lagi? Bukan satu dua, tapi banyak banget. Mulai dari yang katanya ngeliat cahaya terang, ketemu sosok tinggi berjubah putih, sampai ada yang ngaku kalau dirinya diajak keliling ke tempat asing yang gak pernah dilihat sebelumnya. Tapi anehnya cerita-cerita itu datang dari orang yang beda-beda tempat, beda umur, beda budaya, tapi kok mirip-mirip ya? Ada yang ngalamin jiwanya keluar dari tubuh, ngeliat dunia dari atas, bahkan ada juga yang ngerasa dibawa ke lorong panjang gelap, tapi di ujungnya ada cahaya. Bukan cuma satu atau dua orang yang bilang kayak gitu. Jadi, apa iya itu cuma halusinasi? Atau memang ada sesuatu yang menunggu setelah nafas terakhir kita? Banyak yang bilang momen terakhir sebelum nyawa lepas itu adalah momen paling sunyi dalam hidup manusia. Tapi sunyinya bukan kosong, sunyinya itu penuh. Ada yang bilang waktu kayak melambat. Bahkan ada yang ngerasa bisa ngulang seluruh hidup dalam beberapa detik. Kayak semua kenangan berputar cepat dari kecil, remaja, dewasa, sampai kejadian yang baru aja terjadi. Namun anehnya semuanya terasa hidup banget, terasa nyata. Rasanya bukan mimpi, tapi seperti benar-benar dilihat langsung. Seperti nonton film tentang hidup sendiri. Setelah itu banyak yang bilang tubuhnya jadi ringan banget, kayak melayang. Terus ngeliat tubuh sendiri lagi di bawah. Orang-orang pada panik, nangis, berdoa, atau sibuk nyelamatin. Tapi dirinya sendiri udah nggak ngerasa takut, justru damai, tenang. Bahkan ada yang bilang damainya lebih damai dari apapun yang pernah dirasakan seumur hidup. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besar. Kalau memang mati itu adalah sebuah akhir, kenapa perasaan itu ada? Kenapa bisa sedamai itu? Di banyak cerita, cahaya jadi simbol yang paling sering muncul. Tapi bukan cahaya biasa. Cahaya yang katanya hangat tapi nggak nyakitin mata. Bikin tenang tapi juga bikin takut karena terasa asing. Kadang dari cahaya itu muncul suara. Bukan suara kayak manusia lagi ngomong, tapi lebih ke perasaan. Seperti bisikan langsung ke hati. Kadang suara itu bilang, belum waktunya. Kadang suara itu juga bilang, pilih sendiri mau lanjut atau balik. Ada yang merasa disambut sosok tertentu. Bisa sosok yang dikenal, bisa juga yang gak dikenal, tapi terasa dekat. Ada yang ngerasa ditemani, dipeluk, bahkan diajak jalan-jalan ke tempat yang katanya indah banget. Tapi anehnya semua itu bukan tempat yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nggak ada bentuk pasti tapi terasa nyata. Seolah-olah dunia lain itu punya hukum sendiri, dimensi sendiri yang beda total dari dunia yang kita tahu. Namun nggak semua cerita tentang kematian itu indah dan penuh dengan cahaya. Nggak semuanya penuh damai, pelukan hangat, atau sambutan dari orang-orang tercinta yang udah duluan pergi. Ada juga yang justru ngalamin kegelapan yang pekat banget. Bukan sekadar gelap kayak lampu mati, tapi gelap yang dalam, menusuk sampai ke tulang, dingin, sepi, sunyi yang bikin dada sesak. Kadang ada suara-suara aneh, teriakan, bisikan, atau gema langkah kaki yang gak kelihatan siapa pemiliknya. Lalu bayangan-bayangan samar yang seperti mengintai dari balik kegelapan. Merinding. Orang-orang yang pernah ngelewatin pengalaman itu biasanya bilang mereka ngerasa kayak lagi diadili. Tapi yang mengadili bukan orang lain, bukan makhluk seram, tapi diri sendiri. Hati nurani yang selama ini mungkin dibungkam. Tiba-tiba buka suara dan muterin semua rekaman hidup. Setiap kesalahan, setiap kebohongan, setiap kali nyakitin orang lain, sekecil apapun, semua ditayangin ulang satu persatu. Kayak nonton film dokumenter tentang diri sendiri. Tapi yang ini nggak bisa di skip, nggak bisa dijeda, dan kita cuma bisa duduk diam sambil ngerasain semuanya. Nyesek, sedih, malu, nyalahin diri sendiri. Dan yang paling nyakitin, kita sadar kita nggak bisa mengubah apapun. Beberapa orang bilang
mungkin itu bukan hukuman, tapi itu semacam peringatan terakhir. Pengingat bahwa hidup bukan cuma soal senang-senang, bukan cuma tentang nyari aman ataupun untung. Hidup itu punya konsekuensi. Setiap tindakan, sekecil apapun, ninggalin jejak. Dan waktu kita mati, semua topeng jatuh. Nggak ada lagi alasan, nggak ada lagi pembenaran. Semua keburukan yang kita sembunyiin selama hidup bakal muncul ke permukaan. Bukan buat ngatain, tapi buat ngingetin bahwa kebaikan itu penting dan kebenaran itu mahal. Ada satu kisah dari seseorang yang kecelakaan parah. Saat tubuhnya terjepit dan darah udah banyak keluar, dia ngerasa dirinya udah nggak di tubuh itu lagi. Dia terbang, terus ngeliat sebuah taman luas, pohon-pohon tinggi, dan ada suara lembut yang mengatakan, "Kamu punya pilihan." Dia bingung, tapi tiba-tiba dia inget ibunya yang waktu itu lagi sakit keras. Dia ngerasa belum sempat balas budi. Tiba-tiba semuanya gelap, dan dia bangun lagi di rumah sakit dengan perasaan kayak baru mimpi aneh tapi nyata banget. Ada juga cerita dari seorang ibu yang habis melahirkan dan mengalami pendarahan hebat. Dia bilang dia bertemu bayinya sebelum sadar kembali. Bayinya tersenyum dan ada suara yang mengatakan, "Jaga dia." Setelah sadar, bayinya benar-benar selamat meskipun dokter sempat pesimis. Sejak itu, si ibu merasa hidupnya berubah, lebih tenang, lebih penuh dengan rasa syukur, dan katanya lebih peka terhadap hal-hal spiritual. Nah, sampai di sini mulai muncul pertanyaan besar. Apa benar semua itu cuma permainan otak? Ada yang bilang saat otak kekurangan oksigen, otak bisa mengeluarkan gambaran-gambaran aneh yang bikin kita seolah-olah ngerasa ngalamin hal-hal spiritual. Tapi, kok bisa seragam ya gambarnya? Kok dari ribuan orang di dunia, ceritanya mirip? Apa mungkin ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh sains? Ada juga yang bilang itu pengalaman jiwa, bukan tubuh. Saat tubuh udah nggak bisa bekerja, jiwa keluar. Dan jiwa itu bebas, nggak terikat ruang dan waktu. Makanya bisa melihat dan merasakan sesuatu yang di luar jangkauan tubuh manusia. Tapi semua ini masih jadi perdebatan. Banyak kepercayaan percaya bahwa setelah mati, jiwa akan menjalani proses tertentu. Ada yang bilang akan dihisap atau diadili. Ada juga yang bilang akan bereinkarnasi jadi makhluk lain. Dan ada juga yang percaya bahwa jiwa akan menunggu di sebuah tempat sampai waktunya ditentukan untuk hidup kembali. Terlepas dari semua itu, satu hal yang menarik. Semua kepercayaan punya kesamaan bahwa mati bukanlah akhir. Mati adalah awal dari perjalanan baru. Tapi kalau itu benar, berarti hidup yang sekarang ini cuma semacam sekolah, tempat belajar dan tempat latihan. Lulusnya bukan dari nilai, tapi dari bagaimana seseorang menjalani hidup, gimana seseorang memperlakukan orang lain, gimana menghadapi masalah, gimana menjaga hati tetap bersih di tengah keruwetan dunia. Kematian adalah satu-satunya hal yang pasti, tapi juga menjadi hal yang paling misterius. Gak ada satupun orang yang benar-benar tahu 100% apa yang terjadi setelah mati. Tapi justru karena itu, kematian jadi hal yang bikin hidup ini terasa berharga. Karena waktu yang ada terbatas, karena kita nggak tahu kapan saat itu akan datang. Dan karena kita tahu setelah mati mungkin masih ada sesuatu yang menunggu. Mungkin nanti saat waktu itu datang, semuanya akan terasa berbeda. Nggak lagi takut, nggak lagi cemas, cuma ada kedamaian. Tapi sebelum waktu itu datang, mungkin ada baiknya mulai mikir, hidup ini udah cukup bermakna belum? Udah cukup ninggalin jejak baik belum? Udah cukup ngerasain bahagia yang benar-benar dari hati? Karena bisa jadi apa yang terjadi setelah mati itu bukan tentang tempat, bukan tentang langit ataupun neraka, tapi tentang apa yang dibawa dari hidup ini, tentang kenangan, niat, dan cinta yang pernah diberi. Dan sekarang setelah semua cerita ini, apa menurut kamu yang sebenarnya terjadi setelah kita mati? Apakah semua itu cuma ilusi pikiran terakhir, atau memang ada dunia lain yang sedang menunggu kita? Kalau suatu saat nanti semuanya gelap dan tiba-tiba muncul cahaya, kira-kira siapa yang pertama pengen kamu temui? Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton!